Buat kalian yang saat ini itu sedang berjualan di Shopee, tapi penjualannya itu masih segitu-gitu aja, atau bisa dibilang sepi, bisa jadi ada 9 kesalahan ini di dalam toko kalian. Halo semuanya, di video kali ini kita mau ngebahas tentang penyebab-penyebab toko kalian itu sepi saat berjualan di Shopee. Oke, jadi untuk kali ini tuh materinya sebenarnya agak ringan ya guys ya. Cuma walaupun agak ringan, tapi penting banget khususnya buat kalian yang sudah lama berjualan di Shopee, tapi tokonya itu masih sepi atau penjualannya masih segitu-gitu aja. Oke, jadi nanti kurang lebih ada 9 kesalahan yang akan saya sebutkan dan juga jelaskan ya. Dan ya, mungkin langsung aja kali ya, kita masuk ke kesalahan pertama. Harga tidak kompetitif. Nah, harga tidak kompetitif ini atau bisa dibilang kita pasang harganya itu ketinggian ya dibandingkan dengan kompetitor atau penjual produk sejenis dengan kita, tapi dia itu pasang harganya lebih murah. Nah, ini biasanya khususnya untuk seller-seller ya yang ingin ngambil profitnya itu besar, tapi produknya itu performanya masih belum bagus. Jadi saran saya, waktu kalian itu awal-awal jualan ya, kalau produk kalian itu masih belum ada ulasannya, terus juga belum teroptimasi dengan bagus, jangan berharap ambil profit yang terlalu besar dulu ya guys. Kalian bisa ambil profit kecil dulu, setelah itu nanti kalau misalnya ulasan kalian itu udah banyak, terus produk kalian juga performanya udah bagus, baru kalian bisa naikin tuh ya profit kalian, kayak misalnya jadi 5.000, terus nambah lagi 5.000, nambah lagi 5.000 gitu ya. Jangan sampai waktu awal-awal di-upload langsung kalian ambil profit besar gitu ya. Sedangkan kompetitor kalian itu ambil profitnya kecil-kecil. Ya bakalan susah laku ya toko kalian itu guys. Jadi itu ya perlu diperhatikan tuh. Coba cek ya di toko atau produk kalian harganya itu kompetitif atau tidak ya. Kesalahan kedua adalah respon chatnya itu lama. Jadi jangan sampai ya performa chat kalian itu di bawah 90% ya guys. Karena kalau misalnya performa chat kalian itu di bawah 90%, itu juga akan mempengaruhi ke traffic dan juga konversi di toko kalian. Jadi kalau bisa, waktu ada orang yang balas chat itu langsung dibalas gitu ya guys ya. Kalau di toko saya sendiri biasanya minimal itu 5 menit. Kalau misalnya 5 menit belum dibalas, itu pasti admin saya wah udah kesel ya saya ya. Jadi tuh guys ya, kalau minimal 5 menit ya untuk ngebalas chat itu paling lama ya guys. Jadi langsung dibalas lah ya chatnya itu. Kalau misalnya kalian masih kerja sendiri gitu ya, kalian bisa aktifkan auto reply ya, atau kalian juga bisa aktifkan auto chat. Nah, untuk video-video tentang optimasi chat, kalau nggak salah udah pernah saya bahas ya, bisa ditonton di pojok kanan atas. Saya juga lupa udah pernah bahas atau belum ya. Kalau misalnya udah ya bisa tonton di pojok kanan atas ya guys ya, tentang optimasi chat. Kesalahan ketiga adalah terlalu lama dalam pengiriman. Nah, ini juga ya, pengiriman lama itu akan masuk ke performa toko kita. Jadi kalau misalnya pengiriman kita lama, si Shopee juga bakalan ragu untuk ngasih kalian orderan guys. Jadi usahakan ya, kalau misalnya ada orang yang pesan di hari itu, kirim juga di hari itu guys ya. Jadi jangan sampai orang pesan di hari ini, kalian kirimnya 2 hari lagi gitu, atau sampai kebatal otomatis gitu. Nah itu jangan sampai ya, itu pasti bakalan mempengaruhi ke performa toko kalian, dan si Shopee nggak bakalan ngasih orderan ke toko kalian lagi guys. Jadi performa pengiriman ini juga penting ya guys. Silahkan dicek ya di toko kalian, coba evaluasi apakah pengirimannya udah cepat atau masih belum, karena bisa jadi itu penyebab sepi di toko kalian. Kesalahan keempat yaitu adalah foto produk tidak sesuai dengan produk aslinya. Nah, ini saya rasa juga banyak seller ya yang seperti itu, ingin foto produknya itu diedit sebagus mungkin ya, kontras cahayanya dicerahkan, terus juga saturationnya dicerahkan. Jadi produk di fotonya dengan produk yang aslinya itu beda banget. Jadi waktu ada orang yang beli ya, ekspektasi pembeli itu sesuai dengan foto produknya, tapi yang datang ternyata nggak sesuai. Nah, itu bakalan mempengaruhi keulasan kalian ya. Jadi kalau bisa foto produk dengan real produknya itu sesuai guys ya. Jadi saat edit itu jangan sampai terlalu di cahayanya dibesarin atau dicolokin gitu ya. Kalau bisa yang biasa-biasa aja ya. Kalau bisa waktu edit foto produk usahakan masih sama ya antara real produk dengan edit waktu foto produk kalian. Oke? Kesalahan kelima adalah menjual produk yang trennya itu lagi turun. Nah, ini juga ya, sebenarnya untuk produk yang trennya lagi turun itu nggak bisa kita hindarin ya guys ya. Karena setiap produk pasti ada jangka waktunya trennya itu lagi naik atau turun ya.
Bisa jadi waktu kalian itu yang sebelumnya atau bulan lalu itu toko kalian orderannya tiap hari ada ya, tiba-tiba saat ini drop gitu. Nah itu bisa jadi tren produk kalian itu lagi turun guys. Coba dicek ya. Untuk ngecek sendiri kalian bisa ke Google Trend ya, atau kalian juga bisa lihat di berita-berita gitu ya, atau feel kalian. Kayak misalnya kalian itu jualan jas hujan gitu. Nah kalau jas hujan waktu nggak musim hujan kayak sekarang itu kan pasti sepi ya penjualannya itu karena nggak musimnya gitu guys ya, karena ya itu trennya lagi turun. Jadi kayak gitu ya, untuk ngecek trennya paling efektif sih ya itu ngeceknya di Google Trend ya, kira-kira tren produk kalian lagi turun atau tidak. Kesalahan keenam adalah konten produk kalian itu masih belum cocok dengan customer. Nah ini ya, konten produk itu kayak misalnya foto produk gitu ya, karena banyak banget ya seller-seller yang nanya ke saya, terus ngirimin foto produknya, terus tanya ke saya, kira-kira foto produk kayak gini bagus nggak bang, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk foto produk sendiri guys, itu kalian harus tes dulu ya, nggak bisa disimpulkan sendiri ini bagus atau enggaknya foto produk itu. Bisa jadi kata kita bagus, tapi kata customer itu masih kurang gitu ya. Jadi untuk ngetes konten foto produk, itu kalian harus upload dulu ya produk kalian. Setelah itu kalian tunggu sekitar 1-1 bulan ya, 1 minggu sampai 1 bulan untuk melihat kira-kira foto produk ini tuh bagus atau enggaknya. Untuk mengukur foto produk bagus atau enggaknya itu dari jumlah kliknya. Kalau dari 1 bulan itu yang klik masih di bawah 100, ya bisa disimpulkan foto produk itu kurang bagus gitu ya. Jadi harus dites dulu ya, nggak bisa kita simpulkan sendiri untuk foto produk itu. Dan untuk tutorial foto produk juga sudah pernah saya jelaskan ya. Intinya untuk foto produk sendiri tuh guys, yang penting pertama adalah kualitas gambarnya ya, jangan sampai buram. Terus yang kedua itu jangan sampai juga tulisan teksnya itu lebih besar dibandingkan foto produknya. Kayak misalnya kalian jualan sepatu gitu ya, ya ukuran sepatunya yang gede ya, gambar sepatunya yang besar, tapi teksnya kecil-kecil aja ya. Karena kan ada tuh ya yang edit foto produk dikasih teks kayak misalnya keunggulan produk kita dan lain sebagainya. Nah itu ukuran teksnya 30% dan 70%-nya itu adalah gambar foto produk kitanya. Oke, jangan sampai kebalik ya, karena itu akan membuat foto produk kalian jelek. Yang ketujuh adalah konten toko kita itu juga kurang cocok dengan customer. Nah, kalau untuk konten toko ini adalah dekorasi toko ya guys ya, kayak misalnya banner, terus juga logo. Karena itu mempengaruhi ya guys, karena kalau misalnya konten toko kita itu di mata customer bagus, maka toko kita itu kelihatannya profesional gitu ya. Kalau misalnya konten toko kita itu biasa-biasa aja atau mungkin malah nggak didekorasi sama sekali gitu ya konten tokonya, ya pasti bakalan susah untuk terlihat profesional di mata customer ya. Dan itu untuk konten dekorasi toko sendiri itu bisa meningkatkan penjualan guys, karena dari pengalaman saya sendiri ya, toko saya yang sebelumnya itu nggak didekorasi, cuma dapat orderan 2-3, tapi setelah didekorasi itu meningkat penjualannya sampai 2 kali lipat. Jadi dekorasi toko ini atau konten toko itu juga bisa meningkatkan penjualan dan konversi di toko kita guys ya, karena itu bisa membuat customer terlihat profesional toko kita itu di mata customer kita. Jadi itu ya, usahakan di dekorasi ya. Untuk dekorasi sendiri biasanya simpel-simpel aja ya. Kalian bisa tambahkan banner, terus juga video toko juga ya bisa ditambahkan juga, dan juga voucher toko ya, itu juga bisa mempengaruhi konten toko kita bagus atau enggaknya ya di voucher toko itu. Jadi itu ya. Kesalahan ke-8 yaitu adalah tidak iklan. Nah, kalau tidak iklan ini itu nggak semua seller ya. Kalau misalnya kalian yang tokonya udah rame secara organik, ya kalian nggak perlu iklan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau scale up penjualan kalian bisa coba iklan ya untuk toko yang sudah rame. Dan untuk toko kalian yang saat ini sepi banget ya, dan udah merasa tampilan produknya udah dioptimasi, tampilan tokonya udah bagus, tapi masih sepi, bisa jadi kalian harus iklan guys. Untuk apa? Untuk ngedatengin traffic ke toko kalian. Nanti kalau misalnya kalian iklan, kalian dapat traffic, terus kalian juga bisa dapat penjualan secara pelan-pelan gitu ya, walaupun boncos biasanya ya, karena pengalaman saya sendiri, kalau misalnya toko kita yang secara organik udah dimaksimalin tapi masih belum ada traffic, terus kita coba iklan, biasanya boncos. Nah itu jangan khawatir, biasanya boncosnya cuma 1 bulanan ya. Untuk apa? Karena nanti kalau kita iklan, kita dapat traffic dan penjualan, maka lama-kelamaan kita dapat rating guys ya, kita dapat ulasan, kita dapat traffic yang masuk juga banyak, maka nanti kurang lebih sistem algoritma Shopee akan mendorong produk kita bisa muncul ke atas. Nah itu nanti perlahan-lahan kalian juga bisa stop iklan ya, kalau misalnya toko kalian udah bagus ya guys. Jadi itu ya, kalian bisa coba iklan nih buat kalian yang tokonya saat ini masih sepi padahal udah dioptimasi dan lain sebagainya ya. Dan kesalahan yang terakhir, yang ke-9 yaitu adalah kesehatan toko kalian itu buruk. Nah, kesehatan toko ini yang berhubungan dengan poin ya guys ya. Kalau misalnya poin toko kalian itu udah di atas 3, wah itu parah banget sih. Karena saat poin kita itu di atas 3, star seller kita itu bakalan dihilangkan. Terus juga
kita nggak bisa ikut program-program khusus dari Shopee. Jadi usahakan ya kalian jangan sampai kena poin toko ya, karena saya sendiri pengalaman di toko saya itu udah star seller ya, penjualannya juga setiap hari udah belasan, tapi karena tiba-tiba saya kena poin 3, star seller saya dicabut dan penjualan saya 0 setiap hari. Jadi penting banget guys ya, kesehatan toko ini perlu dijaga ya. Untuk kesehatan toko sendiri biasanya yang mempengaruhi kita kena poin itu adalah dari pesanan. Kalau misalnya kita nggak ngeproses pesanan, bahkan sampai kebatal otomatis ya pesanan itu, maka itu bisa menyebabkan toko kita kena poin. Terus yang kedua itu kita melakukan cara-cara yang dilarang sama Shopee, kayak misalnya back order atau mungkin beli followers ya, atau mungkin yang lain sebagainya. Itu bisa juga mempengaruhi toko kita kena poin. Jadi itu ya, perhatikan juga kesehatan toko kalian ya guys ya. Jangan sampai toko kalian itu udah rame tapi kesehatan toko kalian nggak dijaga. Nanti malah nasib kalian sama seperti saya ya. Tokonya tiba-tiba sepi guys. Itu ya. Oke, di sini saya mau bagi-bagi voucher saldo iklan sebesar 5% ya guys. Tanpa minimum pembelian. Jadi saat kalian top up gitu ya, entah itu 25.000 atau mungkin bahkan sampai 1 juta ya, dan kalian menggunakan kode voucher ini, kalian akan mendapatkan potongan sebesar 5% dengan maksimal potongan adalah 25.000 ya guys. Nah, gimana cara pakainya? Seperti ini. Tools ini mulai dari riset produknya sampai mengoptimalkan bidnya supaya produk kita bisa muncul ke atas. Jadi ketiga bonus itu tadi ya yang akan kalian dapatkan jika kalian beli tools ini lewat link di deskripsi atau di pin komen guys. Dan setelah kalian beli toolsnya, kalian jangan lupa juga untuk konfirmasi ke nomor WA ini, atau bisa juga klik link di deskripsi atau di pin komen ya, biar nanti saya bisa kasih ketiga bonus tadi ya guys. Oke, jangan lupa ya konfirmasi ya ke nomor WA ini, atau bisa klik link deskripsi atau di pin komen untuk WA-nya ya guys. Oke guys, di sini saya juga mau bagi-bagi diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian.